Berbeda dengan Cristiano Ronaldo yang sering dipandang lebih menonjolkan pencapaian individu dan ambisi personal, Messi menunjukkan bahwa kebesaran seorang pemain juga diukur dari seberapa besar ia menyatu dengan tim dan rakyatnya. Messi memenangkan hati sebelum memenangkan trofi, dan Mane mengikuti jejak itu di Afrika. Mane encara Messi, 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 gol, 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 gol. Piala Afrika bukan hanya sebuah turnamen sepak bola, melainkan sebuah cara hidup yang mengakar kuat di hati rakyatnya. Di Afrika, sepak bola bukan sekedar olahraga yang dimainkan selama 90 menit, tetapi menjadi simbol identitas, kebanggaan, dan representasi sebuah bangsa. Setiap pertandingan membawa cerita, setiap kemenangan membawa harapan, dan setiap air mata yang jatuh memiliki makna yang jauh lebih dalam daripada sekedar hasil di papan skor. Piala Afrika adalah perayaan budaya, musik, tarian, warna, dan emosi yang tidak bisa dipisahkan dari kehidupan masyarakatnya. Ketika Senegal akhirnya mencapai puncak dan keluar sebagai juara, dunia menyaksikan sebuah ledakan emosi yang luar biasa. Tidak ada yang bisa menghentikan kegembiraan itu. Tidak ada yang bisa menghentikan irama musik, tarian, dan nyanyian rakyat Senegal yang tumpah ruah ke jalanan. Selamat Senegal, sebuah pencapaian yang benar-benar luar biasa. Rakyat Senegal menyambut kemenangan ini dengan antusiasme yang begitu besar. Jalanan dipenuhi lautan manusia. Bendera berkibar di setiap sudut kota, suara klakson, nyanyian, dan teriakan bahagia menyatu menjadi satu. Ini bukan sekedar perayaan juara, ini adalah pesta nasional, sebuah momen bersejarah yang akan dikenang sepanjang masa. Yang membuat momen ini terasa semakin istimewa adalah kemiripannya dengan salah satu perayaan paling ikonik dalam sejarah sepak bola dunia, yaitu saat Lionel Messi membawa Argentina menjuarai Piala Dunia. Kala itu, rakyat Argentina juga turun ke jalan, menyambut para pahlawan mereka dengan penuh cinta dan kebanggaan. Nama Messi menggema di mana-mana, diteriakan berulang kali oleh jutaan orang yang merasa bahwa kemenangan itu adalah kemenangan bersama. Messi bukan hanya pemain timnas Senegal Argentina, tetapi menjadi simbol harapan, keteguhan, dan kesetiaan yang akhirnya terbayar lunas. Dan di Senegal, kita melihat adegan yang hampir sama. Rakyatnya meneriakan satu nama dengan penuh kebanggaan dan cinta. Mane, Mane, Mane. Sadio Mane bukan sekedar pemain terbaik Senegal, tetapi telah menjelma menjadi simbol nasional. Ia adalah wajah dari mimpi rakyat Senegal, representasi dari kerja keras, kerendahan hati, dan pengorbanan. Mane memimpin timnya bukan dengan ego, tetapi dengan keteladanan. Ia bermain untuk tim, untuk rakyat, dan untuk negaranya, bukan semata untuk pencapaian pribadi. Momen yang membuat dunia benar-benar terkesima adalah ketika Sadio Mane melakukan potret dirinya sedang tidur bersama trofi Piala Afrika. Sebuah gambar yang sederhana tetapi penuh makna. Potret itu langsung mengingatkan publik pada foto ikonik Lionel Messi yang tertidur sambil memeluk trofi Piala Dunia. Dua momen dari dua benua yang berbeda, tetapi disatukan oleh emosi yang sama. Kelegaan, kebahagiaan, dan mimpi yang akhirnya menjadi kenyataan. Mane seolah ingin menunjukkan bahwa perjalanan panjang, pengorbanan, dan rasa sakit selama bertahun-tahun akhirnya terbayar. Ini bukan tentang pamer, ini tentang rasa syukur. Hal ini menunjukkan betapa besar pengaruh Lionel Messi di dunia sepak bola. Messi bukan hanya pemain hebat, tetapi juga inspirasi global. Bahkan legenda sepak bola dunia seperti Ronaldo Nazario pun pernah menyoroti hal ini. Nazario berulang kali menyampaikan kekagumannya terhadap Messi, bukan hanya karena kemampuan teknisnya yang luar biasa, tetapi karena dampaknya terhadap tim dan sepak bola secara keseluruhan. Dalam pandangannya, Messi adalah pemain yang mampu mengangkat performa rekan-rekannya, membuat tim bermain lebih solid, dan menciptakan ikatan emosional yang kuat antara pemain dan rakyatnya. Messi memimpin dengan ketenangan, kerendahan hati, dan konsistensi, sesuatu yang jarang dimiliki oleh pemain sebesar dirinya. Menurut Nazario, Messi adalah contoh nyata bahwa kepemimpinan tidak selalu harus ditunjukkan dengan teriakan atau gestur berlebihan. Kepemimpinan sejati justru lahir dari sikap, dari cara bermain, dan dari pengaruh yang dirasakan oleh semua orang di sekitarnya. Ya, tentu saja saya akan senang untuknya menjadi juara Piala Dunia. Tetapi Anda tahu,
Kita memiliki persaingan hebat antara Brasil dan Argentina, kata Ronaldo Luis Nazario de Lima, dilansir dari Marca, Selasa 12 Desember 2022. Jadi saya munafik jika saya mengatakan saya akan senang untuk Argentina. Itu tidak benar. Tapi tentu saja, saya melihat sepak bola sebagai sesuatu yang romantis. Saya akan menikmati setiap juara. Inilah yang membuat Messi menjadi magnet sepak bola dunia. Sosok yang kehadirannya mampu menggerakkan emosi jutaan orang bahkan di luar negaranya sendiri. Dan pengaruh itu kini terlihat jelas pada Sadio Mane dan Senegal. Berbeda dengan Cristiano Ronaldo yang sering dipandang lebih menonjolkan pencapaian individu dan ambisi personal, Messi menunjukkan bahwa kebesaran seorang pemain juga diukur dari seberapa besar ia menyatu dengan tim dan rakyatnya. Messi memenangkan hati sebelum memenangkan trofi, dan Mane mengikuti jejak itu di Afrika. Mane tidak hanya membawa Senegal juara, tetapi membawa kebanggaan nasional, menyatukan rakyatnya dan memberikan inspirasi bagi generasi muda Afrika bahwa mereka juga bisa bermimpi besar. Piala Afrika pun kembali membuktikan bahwa sepak bola bukan hanya tentang siapa yang mencetak gol terbanyak atau siapa yang paling sering disorot kamera. Sepak bola adalah tentang emosi, tentang keterikatan, tentang bagaimana seorang pemain bisa menjadi simbol harapan bagi bangsanya. Dan malam kemenangan itu, Senegal tidak hanya menjuarai Piala Afrika, tetapi juga menorehkan kisah yang menggema ke seluruh dunia. Sadio Mane seperti Lionel Messi telah menunjukkan bahwa sepak bola sejatinya adalah tentang cinta, kerendahan hati dan kekuatan mimpi yang akhirnya terwujud. Who are you to tell me how to live life? In these times it feels like nobody is right, yeah. So I'ma figure out what else we succeed, and then invest all of my time into that and proceed. I need whatever the hell could make me happy, and I don't think you have a clue what could that be. They tell me that I'm never gonna make it. They want me to do something that could make sense. They hate when I keep dreaming I'll be famous, but I don't give a fuck, I'ma keep chasing. They tell me that I'm never gonna make it. They want me to do something that can make sense. They hate when I keep dreaming I'll be famous, but I don't give a fuck, I'ma keep chasing. I think this life could be special if I get rid of the devils. They think that I am a rebel. I think they want me to settle. There's nobody on my level. They think Dan itulah sahabat sepak bola, kisah sang raja dribble, sang penakluk dunia, Lionel Messi. Dan untuk kalian para pecinta sepak bola sejati, terima kasih sudah menonton, sudah mendukung, dan sudah ikut merasakan semangat luar biasa ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Karena di channel Raja Piala, kita akan terus menghadirkan cerita-cerita spektakuler, fakta panas, dan momen legendaris dari dunia sepak bola. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap semangat, tetap mendukung idola kalian, dan ingat, di sini rajanya cuma satu, Raja Piala. one life, I won't regret it. I will fight until I get it. I'll look back one day from heaven and say, damn, I learned some lessons. And say, damn, I have no questions. I had fun in every second, and the journey was a blessing, yeah. They tell me that I'm never gonna make it. They want me